terkait dengan wacana perombakan melalui transformasi BUMN dan juga pemisahan dari Kementerian Keuangan. Bagaimana Anda melihatnya? Seberapa besar sih urgensinya, Bu Popi? Ya, setiap pemerintahan akan memiliki strategi jangka panjang dalam rangka untuk meningkatkan kinerja lembaga, khususnya yang dikupas tuntas oleh tim presiden yang akan datang, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, di mana salah satu unsur untuk meningkatkan kinerja dari kelembagaan adalah transformasi. Transformasi adalah sesuatu yang lumrah dilakukan oleh suatu pemerintahan, kabinet, dan juga kementerian, serta lembaga yang lainnya. Pada saat menghadapi persaingan yang semakin ketat, transformasi merupakan suatu hal yang menjadi keharusan. Dan transformasi yang dilakukan ini adalah transformasi organisasi, bagaimana wacana Kementerian BUMN yang nanti akan menjadi suatu badan atau lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Dan untuk melakukan transformasi ini ada indikator-indikator capaian yang ingin dicapai oleh pemerintahan yang akan datang. Antara lain adalah kontribusi dari BUMN kepada negara dalam bentuk dividen, pendapatan, dan juga kontribusi-kontribusi lainnya. Berdasarkan laporan yang telah dirilis oleh Kementerian BUMN, capaian yang telah diberikan oleh Kementerian BUMN yaitu memang tidak tercapai di tahun 2023 berdasarkan laporan yang sudah diupload di Kementerian BUMN, di mana dari target 597 triliun hanya tercapai 459 triliun. Jadi capaiannya adalah 76%. Tentunya untuk itu perlu dilakukan berbagai transformasi sebagai penunjang untuk mencapai daya saing organisasi, khususnya untuk di Kementerian BUMN. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian BUMN ini juga pada saat kementerian dipimpin oleh Menteri Erick Thohir telah melakukan sejumlah transformasi, antara lain adalah membentuk BUMN-BUMN yang jumlahnya asalnya 118 menjadi 90-an untuk dibentuk menjadi BUMN Holding. BUMN Holding ini dikelompokkan menjadi 18 klaster, mulai dari BUMN untuk produk perkebunan, kemudian kehutanan, kemudian semen, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh kementerian dalam rangka untuk meningkatkan kinerja kementerian melalui BUMN-BUMN yang ada. Namun berdasarkan laporan yang sudah dirilis di situ, antara lain misalnya target untuk mengglobalkan BUMN dari target yang ada itu hanya beberapa BUMN saja yang ditargetkan untuk memiliki sebagai perusahaan yang memiliki standar global. Sehingga ini adalah momentum yang sangat tepat sekali dari pemerintahan yang akan datang, yang mana tadi sudah disampaikan cuplikan yang disampaikan oleh Profesor Burhanuddin Abdullah sebagai kepala tim ekonomi Presiden Prabowo Ya. dan Wapres Gibran. Jadi ini merupakan sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh tim yang akan datang menjalankan kabinet tersebut. Oke, terobosan ini perlu dilakukan ya Bu Popi. Saya akan minta pandangannya ke Mas Fitra. Seperti apa Anda melihatnya, khususnya terkait dengan pemecahan terkait dengan Kementerian Keuangan? Karena sebetulnya wacana pemisahan DJP, kemudian Bea Cukai dan juga PNBP ini kan sudah menyeruak bahkan sejak Oktober 2014, dan seringkali ketika pemilu ini selalu kembali narasi ini kembali mencuat. Seperti apa Anda melihat urgensinya, Mas Fitra? Sangat urgent ya, karena ini sebenarnya kalau kita bicara isunya sudah dari tahun 2008. Dan ini sudah menjadi aspirasi dari teman-teman di Kementerian Keuangan, terutama dari Dirjen Pajak ya. Karena kita melihat juga bagaimana transformasi dari sisi pajak ya, tax reform, dan juga hal-hal yang menyertainya, itu memang perlu semacam pengkhususan ya. Jadi ini kan IRS-like.
Jadi bagaimana Kementerian Keuangan dalam hal ini posisinya jadi serba dilematis ya ketika DJP, kemudian Hmm. juga ada Bea Cukai, Dirjen Anggaran berada dalam satu kementerian dan di sisi yang lain dia juga merupakan agen pembangunan. Ini suatu hal yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju ini bukan hal yang sangat best practice. Dan oleh karenanya kita juga pastinya ya nanti kalau ini terjadi ini adalah suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu dan harusnya itu bisa kemudian menggenjot target penerimaan pajak kita ke depan atau bahkan kemudian bisa memacu ya pertumbuhan ekonomi ke depan ya dengan cara transmisi dari sektor pajak membangun sektor-sektor yang prioritas. Mhm. Sebagaimana yang kita ketahui tahun depan kita melihat sebenarnya target perpajakan itu lumayan tinggi ya. Jadi kalau tahun 2025 itu kan diasumsikan penerimaannya 2.996 triliun, 80% lebih 2.490 triliun itu dari sektor perpajakan dan 945 triliun itu dari VAT. Nah, sementara 945 triliun ini artinya melonjak hampir 130 triliun dari prognosis di tahun ini. Dan untuk mencapai itu sebenarnya bukan tugas yang mudah karena tahun ini saja untuk penerimaan dari sektor pajak untuk VAT, PPN, PPN ya pajak pertambahan nilai itu sudah anjlok 10% ya first half dibanding first half tahun lalu. Dan kita juga melihat bahwa PPH juga seperti itu atribusinya lebih ke arah kecondongan yang magnitude-nya negatif ya. Jadi banyak downside risk-nya. Dan oleh karenanya saya rasa optimalisasi dan reformasi pajak dalam hal ini tax reform itu perlu dilakukan dengan searah dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan ke Ya. depan yaitu melakukan tax reform, institutional reform melalui bentuk kelembagaan yang konkret. Dalam hal ini Badan Penerimaan Pajak yang di situ nanti akan menjadi spin-off-nya Kementerian Keuangan, di situ ada Dijen Pajak, ada Bea Cukai, ini akan menjadi lebih gesit, lebih efisien, sehingga target penerimaan pajak ke depan akan optimal, karena kalau tidak optimal, Mbak, kita akan melihat bahwa postur fiskal ke depan itu akan sangat besar sekali defisitnya. Karena Ya. kalau kita lihat postur belanja tahun depan itu 3.621 triliun, itu kalau misalnya penerimaannya anjlok 100 triliun saja, itu defisitnya bisa sampai 2,8 sampai 2,9% dari GDP. Dan pastinya ini akan menjadi alarm bagi para foreign investors untuk melihat keketatan fiskal kita dan pada Ya. akhirnya itu akan memacu foreign outflows sebagaimana yang kita alami 3 bulan kemarin ya karena memang ada kekhawatiran bahwa tahun depan target-target defisit ini bisa meledak ya karena target penerimaannya juga kemungkinan tidak tercapai. Maka ini Oke. hal yang patut untuk dilakukan.